إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita diperkenankan untuk melangkahkan kaki kita menuju seruan Allah melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kami berwasiat kepada diri kami dan kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. 4 janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajarinya, mengimaninya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kita beriman kepada Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Quran, begitu juga kita mengimani hadis-hadis Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya, maka kita dianggap sebagai orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan 4 janjinya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Thaha. 2 janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengikuti petunjuk Allah terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga 2 janji Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Thaha yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam surah Thaha mirip-mirip. Bunyi
artinya famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Baqarah, faman tabi'a hudaya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi yang dimaksud kata ulama mengikuti petunjuk yaitu kita mengimani petunjuk Allah. Apa itu petunjuk Allah? Itulah Al-Quran, itulah sunnah Rasulullah SAW, itulah petunjuk Allah. Siapa yang mengimaninya dan siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dua janji Allah. Allah berikan kepada kita, yakin dan yakinlah Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jamaah sekalian, dua janji Allah pada surah Al-Baqarah ini, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim, maka dia tidak dihinggapi rasa takut dalam hidupnya. Kapan muncul rasa takut? Itu rasa takut muncul tatkala kita mengkhawatirkan masa depan kita. Tatkala kita khawatir terhadap masa depan, maka muncullah rasa takut. Ya, bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana? Ini namanya rasa takut. Takut terhadap apa yang akan terjadi atas dirinya di kemudian hari. Itu namanya rasa takut. Dan Allah mengatakan, siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak ada dihinggapi rasa takut dalam hidupnya. Hadirin, tidak akan dia dihinggapi ketakutan ya terhadap masa depan yang akan dia hadapi, baik di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak, atau di alam barzakh, di alam kubur. Dia tidak akan takut menghadapi peristiwa alam kubur, peristiwa hari kebangkitan di hari akhirat dan seterusnya. Karena Allah yang mengatakan demikian. Allah yang memberikan janji. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan bersedih dalam hidupnya. Dia tidak akan bersedih dalam hidupnya. Kapan muncul rasa sedih? Itu muncul rasa sedih kalau kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita cari-cari selama ini. Iya, itu maka muncul rasa sedih. Misalnya kita ingin menjadi ini, kita ingin punya ini, tapi kita tidak dapatkan, maka telah muncullah kesedihan. Tapi siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sedih meskipun dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa dunia ini yang dia sudah pernah angan-angankan, harapan, tapi tidak dapat, apakah berupa harta, pangkat, jabatan dan seterusnya, dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan tidak ada kesedihan baginya, karena Allah telah mempersiapkan kesenangan yang abadi di hari akhirat. Kemudian dua janji Allah yang berikut dalam surah Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata Allah dalam surah Thaha ini, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat hidupnya. Tidak akan tersesat. Selama kita mengikuti Al-Quran As-Sunnah, kita tidak akan tersesat di dunia ini. Jamaah sekalian, kita tahu tujuan hidup kita, karena Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman hidup kita. Tidak akan tersesat kita di dunia ini, di alam kubur, lebih-lebih di akhirat kelak. Kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang ketiga. Dan janji yang keempat, kata Allah, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Dia tidak akan sengsara hidupnya. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak akan sengsara hidupnya. Di dunia ini dia tidak akan sengsara.
Bapak hadirin, kesengsaraan itu bukan dilihat dari materi belaka. Jangan dikira orang yang miskin itu sengsara, tidak. Justru ada orang yang kaya justru sengsara hidupnya. Karena kebahagiaan itu bukan terletak daripada materi, uang. Bukan terletak dari jabatan. Kata Nabi, "Laisal ghina bi kasratil amwal, walakinnal ghina ghina'un nafs." Kekayaan itu bukan banyaknya harta, kata Nabi, tetapi kekayaan itu kekayaan hati. Meskipun hidup kita pas-pasan, tetapi hati kita tenang, kita mentaati Allah dan Rasulnya, itulah kekayaan. Daripada kita memiliki harta yang banyak tapi hati kita gelisah, kita tidak mengikuti petunjuk oleh Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jamaah sekalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia tidak akan sengsara hidupnya. Ini janji Allah. Tidak ada keraguan di atasnya, jamaah sekalian. Tidak akan sengsara di dunia ini, tidak akan sengsara di alam kuburnya, dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Ini janji Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apa kata Allah dalam sambungan ayat surah Thaha? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna wa nasitaha kadzalika al-yawma tunsa." Sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Meskipun dia memiliki harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, tetapi selama dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan mendapatkan kesempitan hidup. Meskipun dia kelapangan harta, tetapi dia hatinya penuh dengan kesempitan. Hadirin, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kerisauan dalam hidupnya. Bahkan lebih parah daripada itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa kata Allah? Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta pada hari kiamat. Begitu susahnya, Pak, kalau kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik. Maka dia pun tatkala seseorang itu dibangkitkan dalam keadaan buta, dia mengatakan, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Tuhanku, wahai Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal saya dulu di dunia itu mataku sehat, mataku tidak ada yang buta. Tapi kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? "Kadzalika idza atatka ayatuna." Demikianlah tatkala datang petunjukku kepada kamu, kamu menolaknya, kamu tidak mau mengamalkannya, kamu meninggalkannya, tidak mau mengimaninya kepada petunjuk Al-Quran Sunnah. Engkau melupakannya, engkau membiarkannya. Apa kata Allah? "Kadzalika al-yawma tunsa." Maka hari ini pun kamu dilupakan. Saya lupakan kamu. Nauzubillah. Apa yang terjadi kalau manusia dilupakan Allah pada hari kiamat? Siapakah yang bisa memberikan pertolongan pada hari akhirat? Melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dilupakan Allah biarkan kita. Bagaimana Pak kehidupan di akhirat, Pak? Matahari sangat dekat sekali. Diriwayatkan hanya 1 mil jaraknya matahari dengan kepala kita. Sekarang saja, Pak, jaraknya matahari tidak tahu berapa jarak kita sudah kepanasan, Pak. Baru 30 derajat sudah kepanasan. Apalagi kalau sudah 60 derajat. Bayangkan bagaimana matahari nanti di padang mahsyar, jaraknya dengan kepala kita hanya 1 mil. Ada 2 tafsiran. 1 mil itu 1,5 kilometer, Pak, jaraknya. Bayangkan, Pak, jaraknya matahari dengan kita, kepala kita cuma 1,5 kilometer. Apa yang terjadi? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa menahan begitu panasnya, jamaah sekalian. Ada yang mengatakan 1 mil itu sama dengan 1 jengkal. 1 jengkal, Pak. Matahari di atas kepala kita cuma sejengkal. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin, sebelum kami menutup khutbah kami yang kedua, marilah kita menintrospeksi diri kita. Tentu kita sebagai hamba manusia biasa, bukanlah kita malaikat, bukanlah kita nabi, hamba biasa, manusia biasa, tentu tidak luput daripada kesilapan dan kesalahan. Oleh karena itulah marilah kita menintrospeksi diri kita, menghisab dan muhasabah jemaah sekalian. Barangkali masih ada perintah-perintah Allah yang kita langgar, yang belum kita jalankan. Barangkali masih ada larang-larang Allah dan Rasul yang kita langgar. Oleh karena itu marilah kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita jamaah sekalian memperbaiki diri kita selama kita masih hidup di dunia ini, karena kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, keistiqomahan agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi sabilik. Allahumma salli ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan wa zaman. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.